Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Clara Ratia Amanda, mahasiswa Prodi Gizi Stikes Manterapi Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai demam berdarah dengue pada pasien anak. Simak video berikut ini ya. Apa sih demam berdarah dengue? Menurut WHO, demam dengue juga dikenal sebagai demam berdarah dengue atau DBD, merupakan penyakit infeksi virus yang ditularkan dari nyamuk ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi virus dengue. Nyamuk Aedes aegypti memiliki kecenderungan akan menggigit pada pagi hingga sore hari. Hal ini menyebabkan anak-anak mengalami resiko akan terkena demam berdarah dengue. Mengapa demikian? Karena pada usia anak-anak, mereka cenderung banyak melakukan aktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Sehingga aktivitas mereka ini akan meningkatkan resiko mereka terserang akan gigitan nyamuk pembawa virus dengue. Demam berdarah dengue merupakan penyakit yang berbahaya dan dapat mengancam nyawa seseorang, terutama pada anak. Hal ini terjadi karena demam berdarah dengue memiliki siklus demam yang menjadi ciri khas, yaitu dibagi menjadi 3 fase. Di fase pertama, anak mengalami demam, mual muntah, nyeri sendi, dan demam hingga mencapai 40 derajat Celcius pada fase pertama. Setelah melewati fase pertama, akan memasuki fase kedua, yaitu di mana demam cenderung akan turun dan orang tua akan mengira saat fase ini anak sudah berangsur membaik atau menuju kepada kesembuhan. Pada fase kedua ini dapat mengakibatkan kebocoran plasma darah yang dapat menimbulkan syok pada anak dan berpotensi mengancam nyawa anak sendiri. Setelah melalui fase kedua akan memasuki fase ketiga, yaitu fase pemulihan. Biasanya, demam akan semakin naik sekitar 48 hingga 72 jam setelah melalui masa kritis. Setelah itu, demam akan menurun lagi dan kondisi kesehatan berangsur membaik. Pengobatan yang diberikan pada pasien demam berdarah dengue pada anak biasanya bersifat suportif dan simptomatik. Hal ini bertujuan untuk mencegah komplikasi yang lebih parah dan mempercepat pemulihan. Gejala awal yang biasanya terjadi pada pasien anak dengan demam berdarah dengue yaitu demam tinggi hingga mencapai suhu 40 derajat Celcius. Biasanya disertai rasa tidak nyaman di seluruh tubuh seperti nyeri pada otot, syaraf sendi, dan tulang. Selain itu, gejala yang terjadi yaitu nyeri perut, penurunan nafsu makan, lemas, dan muncul ruam merah di sekitar area kulit. Hal ini menandakan terjadinya penurunan trombosit di dalam darah. Di beberapa kasus, demam berdarah dengue juga memunculkan gejala seperti pendarahan pada gusi dan mimisan tanpa sebab yang jelas. Hal ini terjadi karena pembuluh darah mengalami kerusakan akibat infeksi dari virus dengue. Pengobatan yang diberikan pada pasien demam berdarah dengue pada anak biasanya bersifat suportif dan simptomatik. Hal ini bertujuan untuk mencegah komplikasi yang lebih parah dan mempercepat pemulihan. Terapi utama yang biasanya diberikan pada pasien DBD pada anak yaitu pemberian cairan pengganti atau pemberian cairan rehidrasi. Hal ini disebabkan karena pada pasien DBD akan mengalami kehilangan cairan karena terjadi kebocoran plasma dalam darah. Pengobatan simptomatik yang akan diberikan yaitu parasetamol untuk membantu menurunkan nyeri dan demam pada anak. Pengobatan simptomatik biasanya diberikan parasetamol untuk membantu meredakan nyeri dan menurunkan demam pada anak. Parasetamol dipilih karena parasetamol dinilai lebih aman untuk lambung dan bersifat tidak mengiritasi. Obat-obatan lainnya seperti metamizol, ibuprofen, dan aspirin tidak direkomendasikan oleh Kemenkes dan National Guidelines karena obat-obatan tersebut beresiko akan menyebabkan peradangan pada lambung dan disfungsi pada trombosit. Pemberian suplemen dan vitamin biasanya diperlukan untuk pasien anak dengan demam berdarah dengue. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan asupan makanan sehingga dapat memenuhi asupan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pemberian vitamin juga dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta membantu masa penyembuhan pada tubuh. Terapi antiemetik dan anti-ulcer biasanya juga diberikan kepada pasien anak dengan demam berdarah dengue. Hal ini bertujuan untuk meringankan nyeri perut dan mual muntah yang dirasakan pada pasien. Obat antiemetik yang digunakan biasanya domperidone karena lebih aman pada pasien anak-anak. Obat anti-ulcer biasanya yang digunakan yaitu ranitidin sesuai dengan dosis yang dianjurkan dari dokter. Makanan penunjang penyembuhan pada anak pasien demam berdarah dengue harus mengandung kalori yang tinggi dan protein yang tinggi, serta vitamin terutama vitamin A dan vitamin C, dan mineral seperti zinc dan zat besi. Dibutuhkan juga cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi pada pasien anak demam berdarah dengue. Diet yang tepat dapat membantu memperbaiki status gizi, meningkatkan asupan makan, dan mendukung efektivitas dari terapi obat yang telah diberikan. Nah, itu dia demam berdarah dengue yang terjadi pada pasien anak. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.